Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Menteri Kebudayaan, mewakili Menteri Ekonomi Kreatif, staf tenaga ahli, staf kepresidenan, dan juga Pak Julius, selain beliau Laksamana, juga beliau Laksamana di SKK Migas. Dan saya alhamdulillah tertarik pada soft launching ini, yang kita patron ini yang diprakarsai oleh Bung Iksan dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Kenapa? Ada dua dimensi yang akan dibangkitkan. Bangkitkan untuk dimensi budaya. Saya teringat dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini menyatukan Yong Java, Yong Slebers. Ini saya lihat juga dilakukan oleh Bung Iksan untuk menyatukan ada namanya Asta. Pastor Asta ada dari Bali, ada Arun dari Sulawesi, ada Kabi dari Papua dan sebagainya. Ini perlu dijaga dan dilestarikan dan ditingkatkan. Tadi juga dari Sultan Syarif juga sampaikan bahwa ini jangan lupa sejarah. Dan ini bagian daripada Sumpah Pemuda menyatukan semua ini, raja-raja, sultan-sultan untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Saya tertarik karena di sini nanti ada selain lagu-lagu, game, ini kan ekonomi kreatif yang bisa selain dimensi budaya, ini punya nilai jual. Karena ini nanti akan ada perspektif ekonominya. Jadi perlu ada namanya sharing ekonomi, kolaborasi untuk meningkatkan ini. Tapi ingat bahwa jangan lupa nuansa lama. Tadi Pak Laksamana Julius bilang, jangan lupa lagu-lagu dulu saya ingat. Nenek moyangku, seorang pelaut dan sebagainya. Dan banyak lagu-lagu. Tapi mungkin bisa dimodifikasi. Atau mungkin ada kreatif-kreatifnya sedikit di situlah untuk diimprovisasi. Sehingga itu menjadi lebih hebat. Karena teman-teman pasti lebih piawai di situ. Dan sisi lain, saya pikir ini aset kita. Jadi kalau ini aset kita mungkin karena saya disebut sebagai politician, jadi ini bagus dibawa ke Senayan untuk diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menyatukan teman-teman budayawan, seniman dan sebagainya untuk hadir memperkuat pertahanan kita. Karena begini, anak saya sendiri, saya suka agak ngeri-ngeri sedap juga lihat itu. Diajak ngobrol, mungkin kesantunannya sudah, mungkin kita tidak bisa salahkan. Karena ada budaya luar yang sudah menginfiltrasi, masuk. Sehingga mereka enak kali, dulu kan masih bisa gini Pak. Ini tidak ada lagi tuh. Bisa aja kita orang tuanya dipanggil lulu gue. Gitu. Jadi ini semua mungkin, tapi bagaimana memodifikasi nih ide-ide kreatifnya untuk memunculkan itu. Sehingga tidak meninggalkan nilai-nilai budaya, kesantunan, adab dan sebagainya. Tapi nilai modernisasinya juga muncul. Tapi yang terpenting Bung Iksan dan kawan-kawan manfaatkan betul ini. Ini punya nilai jual, nilai ekonomi. Apalagi dengan hadirnya Kementerian Ekonomi Kreatif, itu bisa kita lakukan. Banyak yang bisa dilakukan. Ajak kerjasama semua. Dan ciptakan mainan-mainan ini, cerita-cerita ini. Mau cerita tentang sejarah, ajak kerjasama teman-teman kesultanan. Mau bicara tentang bagaimana sumber daya alam, ajak SKK Migas dan sebagainya. Mau berbicara tentang, saya juga bisa. Karena saya juga Ketua Umum Pandutani Indonesia berbicara tentang food. Nah, karena jujur bahwa coba lihat sendiri, Asta Cita Pak Prabowo itu lebih fokus kepada bagaimana ketahanan pangan, ketahanan energi. Coba mainkan di situ, itu aspek ekonominya bagus. Karena saya juga kebetulan sekarang sedang dipercaya juga sebagai Dewan Pakar di Gerakan Solidaritas Nasional, ketuanya Pak Rosan dan Pak Prabowo, Ketua Dewan Penasihatnya. Jadi saya pikir ini perlu teman-teman kembangkan. Jadi saya karena mungkin saya terakhir ya, jadi saya bilang ini tidak usah lama-lama, saya berdoa. Semoga patron ini menjadi satu organisasi ataupun komunitas yang bisa membangkitkan kembali kita nilai-nilai luhur sejarah kita dan budaya kita dan seni kita, dan juga bisa membangkitkan ekonomi kita. Dan yang terakhir saya juga berharap bahwa kami menunggu untuk kerjasama kolaborasi semua pihak. Semoga semakin jaya ini patron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.